Aduh. Katanya kembali ke Fitri. Ke Fitri, ke Fitrah gitu. Fitri mah. Gua nih, Fitri. Ya, baiknya malah ke warung ini lagi, warung ini. Pagi, siang, sore. Nggak ada warung lagi, enggak ya Pak? Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini bukan sholat tarawih. Aduh, Ya, ini warung tinggal aja. ya kan gue sholat Makanya gua tarawih. jagain, coba. Gitu Takut. tuh. Ih, nyampah. Kata gue mah. Buang ini. Ih, nyampah kotor nih gara-gara lu ya. Kata gue. Lu, boleh gak sih nyapu malam-malam gini? Boleh. Oh, boleh ya. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Ah, iya bener ya. Boleh ya kalau misalnya kalau gue jauh dari jodoh berarti salahin lu ya. Hah? Jauh-jauh kata siapa jauh dari jodoh? Orang Iya. jodoh itu udah ada tiap malam, tiap hari itu nyamperin terus sampai elunya yang nggak mau itu. Tiap hari, setiap saat nyamperin terus jodohnya. Tapi Bukan, yang ada malah tiap hari, tiap waktu lu nyampah aja di ini nih. Di warung gua. Ngapain sih lu di sini terus? Bosan gua liatnya. ya Udahlah, capek. nggak ada lagi warung lain lagi soalnya. Cuma ini doang. Temen gua kan cuma lu doang kok. Ih, boles amat gua Makanya temenan itu sama lu. biar kita Biar apa? ini. Bagian Biar- utangnya kalau misalnya itu. Ya, Kalau nanti. teman. Nanti kalau udah dapet THR dari Pak Bahlil nanti gua bayar. Semuanya ya? Semuanya. Iya, nanti gua bayar. Bener Sekarang gua ya? kan udah kerja nih. Jadi Salaman dulu, salaman. Serikiti. Ih, masuk. Jadi Serikiti nih gua udah Sedikit. Iya, jadi Serikiti. Kata Ustadz juga kata kita tuh kalau lebaran kalau puasa itu lagi puasa itu harus banyak-banyak beramal. Biar apa? Biar banyak pahalanya, diikhlasin aja tuh utang-utang gua yang 2 tahun kemarin. Mana bisa begitu? Utang harus dibayar tetap biar walaupun itu juga. Iya, kan kalau lebih ikhlas lagi tuh nggak apa-apa. Enggak gitu. Utang mah harus dibayar walaupun lu puasa kayak apa kek tuh kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Ustadz, sehat? Alhamdulillah sehat. Ustadz lemes amat habis buka puasa di mana Ustadz lemes amat? Enggak, tadi bukan di puasa di masjid. Oh, di masjid emang nggak dikasih makan apa Ustadz sono? Makanya cuma itu doang Apa apa? tuh Ustadz? Apa? Air putih, minum air putih doang. Waduh, Kayaknya kasihan dimakan semua amat. sama si Mang Adang ini emang Ustadz. Enggak, tadi saya dengar tuh ngobrol-ngobrol apa nih tadi. Ini Pak Ustadz dia nyampah mulu di sini kotor. Tiap hari di sini mulu kagak bosen saya liatnya Pak Ustadz. Oh, bosen. Iya. Makanya jangan cari sering. Ya gimana lagi Pak Ustadz, cuma warung cuma ini doang yang bisa diutangin, yang lainnya nggak bisa diutang Pak Ustadz. Oh, gitu. Itu. Iya. Jadi bayarin baik ya. Iya, baik Iya, banget. baik kan saya Bayarin Pak aja selalu Ustadz. utangin. Walaupun saya sering emosi, Pak Ustadz saya mah baik lah orangnya kan lagi bulan puasa, Pak Ustadz nggak boleh emosi. Enggak boleh emosi Iya. kalau lagi puasa Iya itu. itu harus belajar Pak Ustadznya. Ya. Sebenarnya apa sih Pak Ustadz makna puasa itu biar kita bukan hanya sekedar menahan lapar gitu Pak Ustadz dan haus. Ya jadi kita kalau puasa itu kan melatih diri Ya. baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Jadi emosi kita itu harus dilatih sekuat mungkin dengan kita berpuasa itu bukan hanya saja menahan haus dan lapar, tapi bagaimana emosi kita dilatih untuk supaya terkendali. Harus sabar dulu, Harus Ustadz, ya. sabar. Iya, melatih kesabaran. Karena memang puasa itu kan kalau menurut bahasa itu menahan. Jadi bukan saja menahan haus dan lapar, tapi bagaimana menahan emosi tadi itu. Ya, ketika ada orang yang ngeledekin apa segala macam, ya udah kita tahan. Upayakan kita bertahan begitu. Walaupun memang berat juga gitu kan, Iya Pak Ustadz. berat juga gitu. Pak Ustadz emang juga puasa juga salah satu mensucikan diri Pak Ustadz. Iya. Hmm. Jadi memang kenapa sih Allah mewajibkan kita untuk berpuasa? Memang salah satunya adalah untuk mensucikan diri kita, gitu. Agar kita itu dengan berpuasa untuk menjaga kesucian itu.
Karena memang manusia itu kan diciptakan dalam keadaan fitrah gitu ya. Atau di istilahnya itu kan suci. Atau penciptaan dari Allah, dari penciptaan itu kan dalam keadaan suci. Kita dilahirkan itu suci. Oh, Kita tuh nggak punya dosa, nggak punya noda-noda segala macam. Walaupun memang mungkin orang tuanya itu penuh dosa, tapi ketika dilahirkan anaknya itu dalam keadaan suci. Itu makanya tidak terkait orang tua kalau tidak nama. terkait sama orang tua, tidak ada istilahnya seorang anak itu mewarisi dosa orang tuanya. Enggak. Nah makanya di situ fitrah manusia itu harus dijaga, karena fitrah manusia itu bisa berubah-ubah, ya dengan terpengaruhnya pergaulan, terpengaruhnya lingkungan, termasuk terpengaruh dengan keluarga kita. Makanya kenapa Allah di dalam bulan suci Ramadan itu diwajibkan berpuasa. Nah di situ untuk mengembalikan kefitrahan kita yang selama ini Naik turun. ya naik turun gitu. Itu salah satunya. Ustadz, emang kalau misalnya kenapa tuh bulan puasa itu menjadi momen manusia memfitrahkan dirinya? Nah, jadi bulan Ramadan itu kan bulan yang paling mulia, ya kan? Di mana bulan Ramadan itu kesempatan yang luar biasa. Iya, betul Ustaz. Allah mewajibkan puasa, Allah menurunkan Al-Quran, Allah menurunkan para malaikat, bahkan Lailatul Qadar ada dalam bulan suci Ramadan. Dari situlah momen di mana untuk kita sebagai hamba Allah untuk mensucikan diri, memperbaiki diri di bulan suci Ramadan itu. Jadi istilahnya bulan suci Ramadan itu sebagai madrasah. Sebagai madrasah kita untuk bisa memperbaiki diri, untuk bisa kembali kita ke fitrah kita. Itu. Berarti kalau puasanya masih suka marah-marah, emosian kayak gitu, Ustaz, itu belum sampai ke hati atau belum sampai? Belum fitrah. Memang belum ya, belum. Itu proses. Di mana Allah mewajibkan kita puasa itu kan diuji. Iya. Jadi di sini diproses. Seberapa sih gitu kan? Seberapa? Ya menghadapi ujian dari Allah dengan kita berpuasa. Tadi itu kan kita puasa itu bukan hanya menahan haus dan lapar, tapi bagaimana kita menahan emosi kita, mengendalikan perilaku kita, sikap kita gitu kan. Jadi dengan proses itu ada marah, dengan nanti pelan-pelan gitu kan. Dengan kita selama 1 bulan itu pelan-pelan, mungkin hari pertama nih, ya kan, kadang emosi bawaannya, ya kan, kalau lapar juga kan luar biasa kalau pertama itu, kadang-kadang lupa kita di awal puasa, ya kan, dikirain belum puasa, makan pagi-pagi, ada juga kan seperti itu. Nah, jadi ujian itu lebih dari awal itu. Nah makanya dengan kontinu dalam 1 bulan itu, ya, dengan membiasakan diri kita berpuasa dengan lahiriah kita menahan haus dan lapar, dan batinah kita tuh menahan emosi kita tadi itu. Kalau ciri-cirinya ada nggak Ustaz? Kalau kita ya udah fitrah, udah suci gitu, Ya, ada. perilaku kita atau apa? Jadi kita itu kan bisa berubah. Yang tadinya tidak baik jadi baik. Tadinya baik lebih baik. Itu ciri-cirinya. Berarti kita Iya. udah. Contoh nih, kalau berada tadinya suka marah, emosian. Nah, sedikit-sedikit nggak emosi, selalu tersenyum. Padahal tuh di hatinya, gitu kan? Iya. Tapi nggak dilontarkan begitu. Gitu. Nah, itu sudah bisa menahan namanya. Menahan diri ya. Karena fitrah manusia itu ya pasti ada emosi gitu. Sudah sunatullah. Ya. Uniknya manusia itu seperti itu. Karena kan fitrah manusia Allah menciptakan, ya, manusia itu. Jadi kecenderungannya ada kecenderungan ke hal yang baik, ada kecenderungan hal yang tidak baik. Gitu. Jadi di situ diuji. Bukan dengan puasa, sabar. Kamar saya ada kecuali. Makanya nih momen yang terbaik nih kita bulan Ramadan ini. Bagaimana caranya di Ramadan ini kita jadikan sebagai sebenarnya madrasah untuk melatih diri kita menjadi lebih baik nanti ke depannya gitu. Kalau puasa itu Pak Ustadz lebih berat menahan haus dan lapar atau menahan emosi atau menahan rindu nih Pak Ustadz? Ya kalau mungkin kalau sebelah saya itu mungkin yang katanya menahan rindu kayaknya nih.
Udah rindu gitu kan. Makanya kenapa saya balik lagi ke sini Pak Iya. Ustadz. Sering ke sini tiap hari di Iya. sini terus itu. Oh, jadi rindu gitu Iya. ya. Oh, rindu sama Mpok Erin. Iya. Oh, pantesan. Makanya Jadi saya itu kesini. makanya di sini. Memang kalau untuk melepaskan kerinduan itu harus bertemu dengan yang dirindukan. Emang kalau misalnya orangnya udah nggak ada, maksudnya gimana sih? Ya jarang gitu. Rindu memang. Tapi kalau kita rindu kepada Allah, nah jadi ini momen bulan Ramadan ini, bagaimana cara kita rindu kepada Rindu Allah? kepada Rasul. Iya, rindu kepada Rasul gitu kan, momen yang terbaik ini. Bagaimana kita? Iya, gimana tuh? Maka itulah kita kita tingkatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan di momen Ramadan ini kita memperbanyaklah untuk mendekatkan diri kepada Allah, begitu. Jadi yang paling berat itu adalah menahan sikap dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya kan? Balik lagi tuh sikap ya. Sikap kita yang lebih berat. Karena esensi dari kita berpuasa itu adalah untuk merubah sikap kita agar lebih baik. Gitu. Jadi itu lebih berat. Kalau lapar, ya kan? Terus haus, Bisa ditahan ya. bisa ditahan lah. Gitu. Ya kan? Bisa Tapi ditahan. mempertahankan itu yang susah Pak Ustadz ya. Iya, mempertahankan Iya, itu yang haus susah. dan lapar itu Iya. memang susah, berat. Tapi lebih berat lagi Kalau sikap nahan Iya. sikap itu. Gitu. mempertahankan sikap kita udah baik, Iya. itu yang susah gitu Pak Ustadz. Jadi Iya, nggak susah. ada apa ya, nggak ada susah lah. Susah-susah mulu, ngomong aja lah, susah-susah. Kerja di Pabalin susah gitu maksud lu? Iya, Atau gimana? Ini susah gimana maksudnya ini? Masih susah kita untuk istiqomah gitu, mempertahankan sikap kita yang udah baik di bulan Ramadan gitu. Setelah bulan Ramadan kan nanti takutnya baik lagi lah. Itulah Pak Ustadz lah ya. Ya itu, ya. Ustadz. Tuh. Kalau rindu karena jangan ditahan. Iya. Ya, biar dilan aja. Ya, Jangan kan, rindu berat, biar aku saja gitu. ya kan itu kan istilahnya gini nih. Jadi kan kalau rindu itu liqa'il mahbub, obatnya itu adalah bertemu dengan orang yang kita Nah, rindukan. itu tadi itu. Makanya saya tiap hari ke sini. Iya, Sifaqul sayanya bosan, qulub Pak Ustadz. biliqa'il mahbub. Jadi obat hati, obat rindu itu harus bertemu. Kalau membuka hati itu biar hatinya terbuka itu ada doanya kan Pak Ustadz? Ada. Dan Ada Pak Erin ini doanya, bisa terbuka iya. hatinya gitu sama ya Pak Ustadz. Jangan dikasih tau, Pak Ustadz, jangan dikasih tau. Tapi itu mah rahasia. Oh rahasia, Ini waduh. rahasia lah. Nggak sembarangan. Iya. Nanti ke rumah aja. Oh iya, nanti saya ke rumah Pak Ustadz ikutin dari depan. Jadi ke rumah dari depan. Aduh, Pak Ustadz, kalau misalnya fitrah itu emang berarti bener-bener suci banget ya, Pak Ustadz ya? Ya tadi itu kalau fitrah itu kalau kita kembali dari awal bahwa manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Itu. Makanya di dalam Ramadan dengan kita berpuasa itu kan upaya usaha untuk kembali fitrah itu. Karena selama dalam kehidupan kita ini ya sebelum Ramadan itu kan kita kan terpengaruh dengan pergaulan, dengan lingkungan, dengan keluarga mungkin sehingga bisa menodai atau merusak kefitrahan kita itu gitu. Karena tadi itu fitrah itu adalah kan cenderung kepada kebaikan. Nah, dalam kita kehidupan sehari-hari selama ini kita tuh kan
kadang berbuat salah, berbuat dosa, banyak utang segala macam, gitu kan, begitu. Nah jadi dengan itulah jadi fitrah, disuci, ya. Maka nanti setelah Ramadan itulah bagaimana kita menjaga kefitrahan itu. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan untuk kembali diri kita menjadi fitrah. Kalau puasa itu Pak Ustadz, biar pekerjaan kita terpengaruh jadi lebih baik itu gimana Pak Ustadz? Puasa itu kan katanya bisa mempengaruhi pekerjaan kita, itu gimana Pak Ustadz? Ya bersikap diri. Jadi puasa bisa mempengaruhi sikap kita gitu. Saat bekerja Pak Saat Ustadz. bekerja, ya. bekerjanya kerja Sudah Saya satpam dia Pak cari Ustadz, dia apa? jadi satpam. Cari satpam. oh jatpam. Gimana Pak Ustadz? Coba Biar- salami ini gitu. Sekarang itu kalau lagi puasa gimana rasanya? Bersihin tuh Pak Ustadz. Gimana Dia kalau rasanya? Ustadz lagi puasa. Kalau lagi puasa? suka agak berkurang Pak Ustadz. Semangatnya Pak Ustadz Jadi kurang semangat. Kurang Iya, semangat kalau Pak Ustadz. kalau siang tuh kan suka lemes gitu Pak Ustadz. Iya lemes. Nah itu gimana Pak Ustadz? Ya kan lemes kan karena nggak makan nggak minum. Nah, Biar tetap gitu. Aduh. Sakit semangatnya Pak Ustadz. jadi kalau kita supaya biar tetap bekerja dengan semangat, tetap fit. Nah, upayakan pola makan kita bersahurnya itu gitu kan dengan makanan-makanan yang baik, makan makanan yang bergizi, yang makanan yang bisa menambah stamina. Itu kan ngantuk Pak Ustadz. Udah emang ngopi dulu kayak kalau ngantuk. Iya, padahal nih kopi nih. Gue Jadi makanya nanti kalau sahur itu upayakan di akhir malam gitu. Ya, supaya apa? Supaya dekat dengan siang hari. Jadi kalau sahur, masa sahur jam 12? Jam 10 kadang saya, Pak Ustadz, Jam sahur 10 belum masuk sahur gitu kan. Iya kan? makan 10 pagi. Biar kuat saya Kan kan 16 pagi. menit tuh. Jadi kita sahur itu jarak dengan waktu subuh itu sekitar 16 menit lagi. Jadi lebih dekat gitu. Karena Rasulullah selalu sahur itu waktu itu. Gitu. Jadi supaya perasaan kita itu selalu kuat gitu. Jadi memang berpuasa itu dalam kondisi badan kita berpengaruh jelas karena tidak makan tidak minum, ya kan? Justru karena dengan kita kurang fit, lemas, justru di situ kita harus berpikir. Jadi situlah bahwa kita itu adalah makhluk Allah, makhluk yang lemah, tidak ada daya upaya. Kita membutuhkan makanan, berarti kita membutuhkan sang Allah yang memberi makanan. Dari situlah, jadi timbul kesifatan kita, kehambaan kita, ya kan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Iya. Kalau katanya kan puasa itu melatih kesabaran, tapi banyak ujian banget Pak Ustadz. Ujian banget. Itu Pak Ustadz. Iya. Kadang saya suka lepas gitu Pak Ustadz. Nah di situ diuji. Jadi kalau Gimana tuh, Pak Ustadz? kalau diuji Biar- itu kan ada yang lulus dari ujian, ada yang belum lulus dari ujian. Waduh, berarti saya belum lulus nih Pak Ustadz. Iya, terus lagi diuji lagi. Iya. Gitu. Nggak lulus lagi. Kan ibaratnya kalau kita sekolah kan kalau ujian kalau belum lulus kan nanti ujian lagi. Iya. Gitu, sampai lulus kan diupayakan seperti itu. Makanya pertama kali agar kita selalu diberikan kekuatan agar diuji ini dengan kita berpuasa, salah satu dengan kita kesabaran supaya lulus, hati kita itu, niat kita itu harus tulus. Gitu. Kita berpuasa ini semata-mata karena iman dan mengharapkan ridha Allah. Jadi ketulusan kita melaksanakan perintah Allah, berpuasa itu. Jadi nanti kalau memang kita tulus niatnya, maka Allah akan selalu memberikan kekuatan kita. Ketika diuji dalam berpuasa, adapun hal-hal yang kita akan selalu lulus dengan ujian itu. Biar nggak jadi rutinitas tuh, gimana Pak Ustadz? Saya kan rutinitas kita istilahnya itu puasa, ya udah gitu-gitu aja Pak Ustadz tuh. Iya. Masa biar Monoton kita gitu, meningkat Pak gitu Ustadz. Pak Ustadz, gimana caranya Pak Ustadz? Ya, kita berupaya salah satu tadi kita niatnya yang tulus semata-mata iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala kita berpuasa. Kemudian kita berupaya terus, ya kan, kebaikan-kebaikan Iya. kita tingkatkan dengan seperti kita sholat yang tadinya sholatnya beletang-beletong tingkatkan terus kita minta kekuatan kepada Allah. Belum tepat waktu. Belum tepat waktu Jadi gitu tepat kan. waktu. Gitu. Jadi tepat waktu, bahkan di awal waktu.
yang tadinya nggak suka berjamaah harus giat berjamaah, yang kurang tadarus Al-Quran. Kan tadi itu bulan Ramadan itu kan momen yang terbaik gitu. Berlipat ganda pahalanya gitu. Jadi upayakan dalam Ramadan itu dengan kita sekuat mungkin berupaya dan minta pertolongan kepada Allah agar bagaimana kita selalu giat untuk berbuat kebaikan itu. Betul. Itu. Kalau saya nih Pak Ustadz, saya Iya. kan pedagang ya Pak Ustadz ya. Terus gimana sih jaga nilai puasa itu biar nggak mempengaruhi, kalau pas jualan nih nggak mempengaruhi nilai puasa Pak Ustadz. Gimana tuh caranya? Jadi caranya itu pertama kita berpuasa itu harus sesuai dengan syarat dan rukunnya dulu. Ya. Kita harus tahu syarat dan rukunnya. Kita harus tahu yang membatalkannya dulu. Nah, nanti setelah itu baru hal-hal yang bisa mengurangi pahala kita. Kayak seperti kita berbohong gitu kan. Walaupun dimanapun ya. Statusnya apapun, profesinya apapun, yang penting jaga itu. Jangan sampai kita berbohong, jangan sampai kita mempergunjing orang, jangan sampai kita melihat hal-hal yang tidak baik dalam kita berpuasa itu begitu. Terus itu mempertahankan diri kita ya, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak baik. Nanti kita dengan melakukan hal yang baik, kayak seperti kan di warung juga kan bisa, kayak seperti tadarusan apa gitu kan, atau dengan berzikir gitu, atau apalah yang hal-hal yang baik begitu. Jadi insya Allah nanti tetap walaupun kita bekerja atau seperti kita jualan, tetap nanti nilai puasa akan terjaga seperti itu. Walaupun contohnya gini nih, kita puasa walaupun ada di majlis taklim atau di masjid, tetap aja kalau kita ngomongin orang mah sama aja gitu kan. Kita mah di masjid sama temen ngomongin orang, ya kan, jelek-jelekin orang, ya sama saja mengurangi nilai puasa kita. Walaupun dimanapun tempatnya, kalau memang kita menjaga hal-hal itu, insya Allah akan terjaga nilai-nilai puasa kita gitu. Kalau puasa itu kan ngajarin kita jujur ya Pak Ustadz ya. Iya. Gitu saya juga kalau Jujur jaga kacang warung hijau. ya jujur lah Jujur. gitu kan. Iya. Kecuali dia mah nggak pernah jujur Pak Ustadz kalau beli gitu kan. Terus Jujur itu saya, gimana Pak Pak Ustadz biar konsisten kejujuran kita tuh Pak Saya Ustadz? itu orang paling jujur. Paling jujur. Iya. Ke hal apa nih? Ke hal Erin. Masya Allah. Kalau misalnya Iya. Itu saya udah paling jujur Pak Ustadz. enggak Pak Ustadz jangan Iya. percaya dia Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz? Jadi kita berpuasa memang untuk melatih kita, mendidik kita untuk jujur, gitu kan. Tapi tidak semua orang bisa untuk meraih kejujuran dan bisa untuk mempertahankan kejujuran itu, ya kan? Nah, kembali kepada diri kita, kita harus melihat bahwa Allah itu memerintahkan kita untuk jujur. Dengan kita berpuasa, di situ kan melatih kita, Allah melatih kita untuk jujur. Walaupun nggak ada orang, gitu kan. Kalau memang waktunya belum maghrib, ya nggak dimakan. Benar nggak? Iya betul Pak Tuh, Ustadz. Ustadz. Ya kan? Kita tinggal depin nih, kalau biasa di sini kan ada kolak gitu kan? Iya. Ada kolak gitu, ada manisan. Kita nungguin aja kan, padahal nggak ada orang. Coba kalau kita makan aja sih nggak ada orang ini gitu kan. Tapi Saya pernah kita- dulu Pak Ustadz, ketika adzan langsung saya makan, saya dimarahin. Kolak tuh ya, depan. Adzan, saya langsung makan, dimarahin Pak Ustadz. Marahin Kenapa? siapa? Kenapa emang? Nggak kolak Adanya- orang kalinya? Bukan. Kenapa? Adanya adzan asar. Oh, dan asal ya pantas. Saya kira Pantas udah dimarah. maghrib, iya. Oh gitu. Iya. Tapi lanjutin aja nggak apa-apa ya. Iya. Nggak Saya apa-apa. kira udah dohor gitu. Udah maghrib, ternyata bukan Pak Ustadz. Adzan asar biasa Pak Ustadz kalau lagi puasa kan suka gitu. Ustadz, saya tinggal dulu Pak Ustadz nih. Oh iya iya. Mana? Oh, Patroli itu. dulu. Wah siap dong, Iya, itu Ustaz, tugas, ya. itu Iya. bagian dari ada amanah loh. Iya. Ya harus Iya. siap. Hati-hati Baik, ya. ya.
Pak Ustadz, kalau misalnya nih Pak Ustadz, puasa itu kan bisa merubah diri kita sendiri gitu kan. Iya. Kalau misalnya nggak berubah-berubah, berarti itu orangnya bebel kali Pak Ustadz atau gimana? Iya, kayaknya bebel kayak gitu. Kulitnya kayak tebel banget kayak gitu, bisa berubah-ubah gitu kan. Jadi kalau memang kita puasa itu kan untuk merubah diri kita yang lebih baik. Cuman kan masih banyak juga gitu kan. Ada orang puasa ya tapi kayak gitu-gitu aja. Ada apa sih gitu kan? Ya kembali kepada diri kita sendiri. Apakah selama ini kita berpuasanya itu karena apa sih kita berpuasa? Gitu. Kita kan harus berpuasa karena semata-mata mengharapkan ridha Allah gitu kan. Dengan kita Assalamualaikum. upaya. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustadz nih, saya bawain Alhamdulillah. kopi. Ih, beneran. Tadi saya bercanda loh. Enggak, Suruh saya bawa juga kopi bercanda juga, nih. bercanda. Baik lagi sih, bawa lagi nih. Ya, udah makasih. Iya, Pak Ustadz. Semoga Allah mengumbar kebaikan. Amin, Ustadz. Tumben banget lu, ada angin apa nih? Iya, rumah tuh kan. Saya juga curiga nih. Jahat aja pikirannya ke saya Pak Ustadz. Ya udah baik. Boleh iya. curiga, nggak boleh, Iya. nggak boleh. Apa gimana Pak Ustadz tadi Nggak boleh, ya. katanya? Ya, tadi kan kata WP itu masih banyak itu orang puasa. Katanya untuk merubah yang lebih baik, tapi dengan masih kayak gitu dia bebel ya mungkin bebel gitu kan, kupingnya bebel, yang lebih-lebih itu hatinya yang bebel gitu kan. Jadi kita kembali kepada diri kita gitu. Kita tuh kenapa sih kok bisa kayak gini aja gitu, padahal saya juga puasa gitu kan. Kembali kita tuh niat puasanya itu tulus enggak sih gitu, semata-mata karena Allah enggak. Kemudian setelah itu kita berupaya untuk selalu berusaha melakukan hal-hal yang baik, menjauhi hal-hal yang tidak baik. Jadi berupaya seperti itu, latihan dilatih. Karena semua ibadah Allah yang perintahkan kepada itu tuh berulang-ulang, betul nggak? Iya. Betul. Sholat Iya. berapa kali? 5 kali, 5 Iya. waktu. Ini berapa kali? Dia berulang. Nah di situ dengan pengulangan, dengan berulang-ulang itu supaya menjadi kebiasaan kita. Supaya jadi kebiasaan kita. Nah setelah menjadi kebiasaan, maka akan menjadi karakter dalam diri kita. Nah itu Pak Ustadz, Ya, yang mau saya tanyakan juga, apakah dengan puasa ini kita bisa menjadi titik balik atau artian kita bisa mulai start gitu? Kalau kita tadinya yang jarang ibadah gitu Pak Ustadz. ya tadi itu kan di bulan suci Ramadan ini kan sebagai madrasah, sebagai tempat pendidikan. Jadi titik awal di sini. Ya, bagaimana kita belajar melatih diri kita di bulan suci Ramadan ini. Tadi itu kita harus melewati dan melakukan proses-proses yang memang apa sih tujuan kita berpuasa. Salah satunya adalah kan la'allakum tattaqun. Ya kan, kita agar menjadi orang yang bertakwa. Nah, bagaimana agar puasa kita itu menghantarkan kita menjadi hamba yang bertakwa? Tadi pertama kita puasa niatnya semata-mata karena iman dan mengharapkan ridha Allah. Kemudian selama kita berpuasa, jaga anggota badan kita. Jaga mata kita, telinga kita, mulut kita, ya kan, perut kita. Itu, ya kan, bukan hanya saja menahan haus dan lapar, tapi bagaimana tubuh kita semua, ya, dari ujung rambut sampai kaki. ujung kaki itu kita jaga, gitu. Jangan sampai kita melakukan hal yang tidak baik, agar nanti puasa kita itu akan mengubah diri kita lebih baik, sehingga nanti di bulan-bulan yang kedepannya akan menjadi orang yang bertakwa. Akhlak juga Pak. Nah itu, jadi sebetulnya akhlaknya itu yang akan lebih baik. Nah, jadi pada hakikatnya kesuksesan kita berpuasa itu bukan berlangsungnya kita puasa di bulan Ramadan ini, tetapi bagaimana nanti ke depan yang di 11 bulan itu bagaimana gitu. Jadi begitu. Apa dulu Ustaz? Oh iya, makasih. Alhamdulillah. Sebelum Bismillah. imsak Ustaz. Iya. Masih lama Iya, imsaknya juga masih masih. lama ya, Kan saya Iya. bilang Iya. sebelum Iya. imsak. Iya sih, betul. Masih lama juga, berapa Itu jam tuh Ustaz, lagi? marah-marah aja, saya heran. Saya tuh marah aja. Ya, Emosian cobalah terus. gitu, jangan emosi. Iya, Kan saya kita kan di bulan Ramadan. Betul, puasa. Ustaz. Kita lah berupaya gitu kan. Jadi begitu. Saya mah walaupun kayak gini mah hati saya mah lembut Pak Ustadz Oh sebenarnya. iya, mungkin karakternya seperti Iya, itu. betul, Pak Ustaz. Iya kan, kalau
beda orang kan beda karakternya. Iya. Tapi kadang keseringannya marah-marah. Oh, seringnya Iya, marah-marah. itu. Ya, tapi ya upayakan ya dengan kita di bulan suci Ramadan ini kan, ayolah kita dikisem sedikit gitu. Kita berusaha untuk mengurangi lah apa sih seringnya kita marah seperti itu. Gitu kan. Gimana caranya Pak Ustadz biar ngilangin rasa emosi, iri, dan dengki Pak Ustadz di bulan puasa ini Pak Ustadz? Disikat. Ya, ya kan manusiawi kan memang ada sih ya manusiawi ya kadang orangnya marah gitu kan, iri hati segala macam itu memang pembawaan manusia. Kan tadi itu kita kembali ke penciptaan bahwa manusia itu kan cenderung kepada kebaikan dan cenderung kepada keburukan. Jadi bagaimana kita mengelolanya semua ini gitu kan. Nah pertama tadi itu kita harus ingat ya kepada Allah bahwa hal-hal itu tidak baik. Ada konsekuensinya. Kita berbuat ini ada konsekuensinya. Maka kita beristighfar, minta banyak ampun kepada Allah. Maka kita kembali dalam kehidupan kita itu ke Al-Quran dan As-Sunnah. Kita kembali ke situ. Apa sih tuntunan-tuntunannya seperti itu? Ya. Dan semua itu nanti kita diiringi dengan doa. Ya. Dengan doa gitu kan. Kita minta kepada Allah diberilah kekuatan untuk kita bisa menjalani semua itu. Kita supaya diberi kemudahan untuk selalu jujur, untuk selalu bisa menahan emosi. Karena semua itu Allah yang akan memberikan pertolongan. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita tidak punya daya upaya untuk menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dan kita tidak punya kekuatan untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang diperintah oleh Allah. Illa billah, kecuali semua itu dengan pertolongan Allah. Maka jangan lupa kita sebagai hamba itu minta memohon kepada Allah. Itu. Iya, yang susah itu kadang kita udah pas bulan puasa itu udah merasa baik, balik lagi Pak Ustadz ke setelan awal. Tuh itu memang tuh kebanyakan kita kan seperti itu. Iya. Di bulan Ramadan puasa di cuma rutin. Di bulan Ramadan iya. Enggak, di bulan Ramadan ada perubahan sebenarnya. Iya. Ya. Semua aksi pasti ada perubahannya. Iya. Minimal lah berapa persen lah ada sedikit, ya kan? Yang tadinya kan kurang rajin sholat agak rajin, kurang rajin sedekah ada sih, ada nilai ada baiknya, perubahan, ada perubahan. Cuma nanti setelah Ramadan itu pergi, nah kita kembali lagi seperti itu. Nah bagaimana? Ya tadi itu, karena kita nggak konsisten dalam kita berpuasa. Salah tujuan aja udah salah nanti. Kalau kita puasanya karena apa puasanya? Tadi itu Hanya nggak enak aja saya mah nggak Iya. puasa karena Biar gini aja. Nah, biar diuji Pak Ustadz, biar dipuji. biar dipuji segala macam dari situ. Tuh, akibatnya nanti Jadi awalnya udah salah Pak Ustadz. sudah salah. Karena tidak lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala gitu. Makanya semua juga karena Allah. Kalau nanti Allah yang akan membimbing kita, Allah yang akan memberi pertolongan untuk mudah seperti itu. Nah tadi makanya masih banyak itu kita itu menjalankan puasa itu hanya apa? Hanya rutinitas saja. Iya. Hanya bilangan 1 bulan, alhamdulillah saya sudah berpuasa. Ya alhamdulillah sih, karena kita sudah melakukan kewajiban. Iya. Tetapi esensi dari puasa itu belum. Dapat Ya, ya. kualitas puasa kitanya itu belum dapat. Sehingga puasa kita belum benar-benar merubah diri kita Diri belum benar-benar maksimal. Gitu. Kenapa? Karena kita menjalani puasanya belum maksimal. Jadi kalau puasa berkualitas, insya Allah nanti akan merubah diri kita full. Gitu. Tadi itu saya bilang jaga kita lagi puasanya. Nah nanti kita konsisten nih supaya bagaimana istiqomahnya. Nah hal-hal yang pernah kita lakukan kebaikan di bulan Ramadan itu, ayo kita jalankan di bulan Syawal ke sana ke depannya lurusin gitu. Walaupun sedikit apa yang bisa terus gitu aja. Gitu. Ustadz, biasanya kan kalau puasa nih suka orang-orang tuh kelihatan banget nih sifat aslinya gitu Pak Ustadz. Itu kenapa sih Pak Ustadz? Apa karena nahan lapar dan haus atau gimana Pak Ustadz? Iya. Kan salah satu tujuan berpuasa adalah untuk mensucikan diri kita. Jadi untuk ke fitrah itu. Nah, jadi kita kan proses untuk memperbaiki fitrah kita. Jadi situ muncul keasliannya nanti.
yang diuji-uji seperti itu. Oh, yang tadinya begini nongol. Iya. Karena memang proses. Kalau proses seperti itu, ya. Jadi harus benar-benar diuji itu tahan banting lah. Berarti puasa itu emang lebih ke lahiriah dan batiniah, Ustaz ya? Iya, memang kan kita berpuasa itu kan lahiriah dan batiniah. Iya, Tetapi lebih ke nanti itu ke batiniah. batiniah. Ya. Tapi secara lahir gitu ya, kita juga dapat sikap perubahannya. kayak gitu ya. Jadi Iya. tadi kita melatih kan kalau istilah kata ulama itu kan puasa kan ada 3 ya. Ada puasa orang biasa, orang awam hanya menahan haus dan lapar Iya. saja. Terus, Ada juga yang kedua itu puasanya orang-orang soleh. iya. Ya di samping Seperti menahan hawa nafsu, tapi menahan seluruh anggota badannya itu dari hal-hal yang tidak baik. Matanya dijaga, telinganya bisa dijaga tadi. Nah, yang ketiga ini puasa orang para nabi. Gimana? Kalau bukan level kita. Puasa yang ketiga ini, levelnya para nabi ini menjaga hati. Ya, menjaga hati tidak memikirkan hal-hal yang duniawi, hal-hal yang lain selain Allah. Gitu. Jadi kalau tidak ingat aja ke Allah, maka puasanya batal. Itu levelnya para nabi, bukan level kita. Mungkin level kita itu ya kategori yang pertama. Saumul awam, jadi puasanya orang-orang biasa. Gitu. Kadang puasa orang biasa pun kita masih Masih susah, masih susah ya. Tapi Ya. minimal kita sudah menjalankan kewajiban kita. Iya. Gitu. Kita kan dilatih, jadi namanya juga melatih itu kan pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Nama juga kita kalau ibarat orang lahir kan seorang bayi ya kan nggak bisa merangkak, nanti bisa merangkak, nanti bisa berdiri, seperti itulah. Jadi kita pelan-pelan, yang penting jangan bosan. Yang penting kita dari hatinya itu benar-benar ingin merubah diri kita. Insya Allah nanti Allah akan memberikan pertolongan. Ya, Ustaz, kopi Ustaz, dulu, kopi Ustaz. dulu, Ustaz. Oh iya. Lu mau ngopi? Sana minta ke bos lu. Ustadz, apa sih Ya. tandanya kalau puasa itu udah merubah diri kita sendiri nih Pak Ustadz? Tandanya kalau memang puasa kita sudah merubah diri kita, ya jadi kita kembali ke diri kita. Coba lihat kita selama bulan-bulan ke depan nanti gitu, gimana coba? Nanti kita yang merasakan sendiri. Apa sekarang memang sudah nggak marahan gitu kan? Apa kita gemar bersedekah, gemar baca Quran setelah Ramadannya itu? Nah di situ bukti gitu kan bahwa puasa kita sudah ada perubahan yang dapat merubah diri kita yang lebih baik. Tadinya saya kan nggak suka baca Quran, umpama kan. Begitu puasa saya sering baca Quran karena ingat di Ramadannya kan gitu baca Quran terus. Itu ada perubahan. Kan boleh kalau bosan ngomong dia ngopi. Ya Ya boleh. Yang penting ini ngomong jangan ngopi. Kalau saya ngomong kalau ngopi nggak apa-apa. Pak Ustadz, Ya. emang ada nggak bisa buat doa-doa di akhir Ramadan itu, Pak Ustadz? Doa atau mungkin ya apa ya, biar kita semoga kita kedepannya masih istiqomah gitu, Pak Ustadz. Ya kan kita kan ada doa-doa yang memang
berupaya untuk selalu istiqomah dalam kebaikan. Seperti, ya Allah, kami minta keistiqomahan, ya kan? Jadi, Allahumma inni as'aluka istiqomah fi kulli amrin. Allahumma inni as'aluka sabata fi kulli amrin. Itu. Ya Allah, saya minta kekuatan, keteguhan, keistiqomahan dalam segala urusan, terutama urusan ibadah. Itu salah satu resepnya. Gitu. Jangan banyak-banyak. Nanti kan nggak hafal nanti. Iya, Ustaz. Udah cukup itu Ustaz. aja. Masih Kalau tambahan belajar, yang Ustaz. lain, ya kan mungkin punyalah Masih doa-doa yang udah belajar, hafal Ustaz. gitu. Cuma sedikit saja itu. Apa coba? Ngerti nggak? Enggak, Ustaz. Tadi ingetnya itu Pak Ustadz, ada amri-amrinya tuh. Jadi Boleh. itu, Ustaz. Kalau ada yang panjang kan, wakuatan fil ibadah seperti itu kan. Ibadah. Oh. Itu ada yang lebih umum aja, simple. Allahumma Tapi inni pakai bahasa as'aluka Indonesia juga nggak apa-apa, Iya, Ustaz. ya Ya. Allah, Ustadz. hamba mohon keteguhan, keistiqomahan dalam segala urusan, khususnya dalam ibadah. Gitu. Semoga misalnya akan kita dipertemukan lagi gitu, Bukan lagi dengan puasa tahun depan. Amin. Tetap terutama insya Allah kan kesalahan Ramadan gitu kita kan diampuni dosa lah oleh Allah Iya. Subhanahu Wa Taala gitu kan. Sehingga namanya kan dalam keadaan fitnah kan seperti itu. Iya. Karena saya Salah suka satu. sedih, Pak Ustadz, kalau Iya. mau akhir puasa itu ya sedih. Bisa Sedih kenapa nggak ada dapat Iya. HR? Iya. tahu ya, karena Emang sedih-sedih. bayarnya nggak ngasih THR? Iya, nggak kasih. Padahal saya sering ngutang loh. Kenapa Iya. nggak kasih? Justru Iya. lu THR lu buat gue semua itu kan utang lu banyak. Iya. Ustadz. Jadi begitu kan mungkin mau ngasih THR karena banyak hutang itu. Iya. Gitu. Iya. Tapi THR-nya kalau dilunasin enak ya. Iya. Udah THR-nya itu Jadi aja ikhlas. dilunasin, Ya, dikasihin aja. diikhlasin. Nggak Itu bisa. kayaknya THR yang terbaik kayaknya itu. Iya, Ustadz itu makanya. Maksudnya emang suka kalau sedih. itu tuh kalau fitrah itu prosesnya seumur hidup gitu prosesnya. Ya, seumur hidup. Hmm. Dari semenjak lahir sampai mati. Kita harus menjaga kefitrahan itu. Fitrah. Suci. Fitrah kalau dari bahasanya itu kan penciptaan. Penciptaan. Jadi pembawaan, Oh, pembawaan. kesucian. Seorang anak dilahirkan Mm-mm. itu dalam keadaan fitrah. Artinya suci, Mm. tidak ada dosa, ya kan? Dan kefitrahan itu cenderung kepada ketauhidan. Mm. Semua yang dilahirkan itu Sama fitrah. sama fitrah. Siapapun orang Walaupun tuanya. dari orang tua yang Ya. berbeda, mungkin orang tuanya misalnya maaf, Ya, misalnya tidak suka beribadah atau apa, ya. anaknya tetap sama. sama. Semua anak yang lahir, Yang lahir semuanya itu, fitrah. Semua fitrah. Baik orang tuanya muslim ataupun orang tuanya non muslim. Semua anak itu dalam keadaan fitrah. Berarti Suci. nggak ada itu namanya Dan anak haram. pembawaannya itu cenderung ke ketauhidan. Kan ada bilang dasar anak haram. Iya, Betul, Ustaz. yang haram itu Haram ya jadah perbuatan orang tuanya itu. Oh, tapi anaknya tetap fitrah Anaknya ya, fitrah. tetap tidak punya salah anak. Tidak punya salah. Tadi itu kan tidak ada dosa orang tua diwariskan kepada anak. Salah apa seorang anak? Nggak tahu apa-apa. Iya kan? Begitu. Iya, Ustaz. Nah, cuma kefitrahan itu akan terpengaruh oleh kondisi, terpengaruh oleh pergaulan, ya kan? Terpengaruh oleh budaya, Keluarga. lingkungan, bahkan keluarganya, bahkan pendidikan, latar belakang pendidikannya itu terpengaruh. Nah, nanti ya kefitrahan itu terisilah oleh pengaruh-pengaruh itu. Maaf nih, Ya. Gimana Mas? seorang anak dalam dengan fitrah suci, ya kan? Maka kedua orang tuanya yang akan menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Oh, Itu kan pengaruhnya. Karena seorang anak ini dilahirkan dalam lingkungan keluarga yang itu, maka dia nanti akan jadi itu. Nah, Jadi gitu. misalnya keluarga non muslim misalnya Iya. ya, Ustaz, ya, melahirkan non muslim Mm-mm. itu. Terus ditemukan sama mungkin Orang misalnya ditaruh di mana gitu, ditemukan sama orang keluarga muslim itu Iya tadi itu nanti yang kalau dilihat dari ya siapa yang mengurusnya iya. Muslim, nah nanti dia akan jadi Muslim. Oh. Itu karena kan fitrah tadi. Ibaratnya itu kan sebuah kertas putih gitu. Iya. Nah bagaimana?
kita menulis di kertas itu, apakah warna hitam, warna merah, ataupun warna hijau. Bagaimana kita menulisnya? Jadi itu fitrah itu nanti terpengaruh. Nah makanya bagaimana untuk menjaga, nah kesucian fitrah manusia itu ialah bagaimana supaya kefitrahan itu terbawa sampai mati. Nah disitulah fitrah itu prosesnya seumur hidup. Itu. Ya, semoga kita semua kefitrahan kita sampai terbawa mati. Amin ya Rabbal. Amin. Jadi kembali lagi ke fitrah ya. Kalau amalannya Pak Ustadz ada nggak? Amalan lagi aja nih Pak Ustadz. Itu amalan lagi aja. Ini perlu ini kalau dulu nih, amalan amalan. kalau ijazah di Tapi nggak pernah amalin ini. Iya. Amalin aja, Udah nggak kemarin diamalin. amalin. Biar menjaga fitrahnya Pak Ustadz, gimana caranya Pak Ustadz? Pertama tadi itu kita bagaimana caranya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Karena kita sebagai umat muslim kan pedomannya dan kehidupan sehari itu adalah Quran dan As-Sunnah. Kemudian bagaimana kita meneladani sifat ketuhanan. Allah Maha Penyayang kepada hambanya. Maka kita berupaya dikit sedikit kita harus saling menyayangi kepada sesama makhluk, pada diri kita, keluarga kita, dan sesama manusia yang lain. Allah Maha Pemberi. Nah, bagaimana kita meneladani sifat ketuhanan itu? Kita harus saling memberi. Jadi, karena memang sikap-sikap yang dari kefitrahan itu, ya kita harus jaga itu. Ya seperti itu. Bagaimana kita mencontoh, meneladani sifat ketuhanan itu. Jadi kalau umpamanya orang selalu salah, berbuat dolim kepada kita, udah maafkan saja. Walaupun memang berat gitu kan. Karena Allah itu kan Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Tapi kadang suka gini Pak Ustadz. Agak terjaga ya kefitrahan kita seperti itu. Maksudnya kadang kita suka ini Pak Ustadz ya. Iya. Kita kan suka kesel, Allah aja Maha Pemaaf. Nah, kadang kayak gitu Pak Ustadz. Misalnya gini nih, kita menyenggol orang atau lagi bawa motor itu, kita disenggol. Misalnya mobilnya spionnya patah gitu. Ya. Ya, dimaafin aja, Allah aja Pemaaf. Tuh gimana tuh Pak Ustadz gitu. Kadang kita suka kesel kan gitu, misalnya kayak gitu kan orang itu. Karena harus mengeluarkan uang gitu. Iya. Kan gini. Itu. Ya kalau bisa sih memang seperti itu. Kalau Dimaafkan, bisa, semua dimaafkan. Ya kan? Baik dari sikapnya, balik yang materinya. Ya kan itu kan material sebenarnya. Iya. Spion itu kan butuh duit kita belinya. Iya. Ya kan? Enggak harus memaafkan, kita juga belinya bukan dengan memaafkan. Bukan dengan ikhlas belinya kan dengan duit gitu kan. Iya. Tapi kalau memang bisa berupaya seperti itu lebih bagus itu. Semua saya ikhlasi. Walaupun memang di dalam hukum fikih, ketika seseorang merusak barang kita gitu kan, barang kita, maka dia harus bertanggung jawab. Iya. Itu dalam fikihnya ada, harus bertanggung jawab. Kalau memang yang pemiliknya itu menuntut, gitu. Tadi itu tuh, ya kan, antum matahin spion mobil saya gitu kan. Kalau saya nggak terima harus bertanggung jawab, harus itu kan hak saya gitu. Tapi kalau dalam fikih kan seperti iya. itu. Tapi kalau dalam kehidupan, kalau memang kita untuk ilmu tasawuf lah kalau istilahnya, ilmu tasawuf itu semua dimaafkan semua. Saya relakan semua itu. Bisa nggak kayak gitu? Harus bisa berarti. Ya? Harus bisa gitu, karena memang esensi dari agama itu seperti itu. Oke. Kesimpulannya apa Pak Ustadz dari obrolan yang ngalor ngidul ini? Oh iya. Jadi marilah kita jadikan momentum bulan suci Ramadan ini dengan kita menjalani kewajiban kita berpuasa, tapi bagaimana caranya kita jadikan, upayakan agar puasa kita merubah diri kita menjadi lebih baik. Hakikatnya kesuksesan itu bukan pada bulan ini kita berlangsung berpuasa, tapi bagaimana untuk bulan-bulan ke depannya itu. Di bulan ke-11, yang ke-11 bulan itu, mari kita jadikan semua Ramadan. Ya,
Artinya kita nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai Ramadan, mari kita lakukan, mari kita bawa dalam bulan-bulan ke depan. Jadi bulan suci Ramadan menjadikan bulan untuk melatih kita menjadi diri yang lebih baik. Oke. Silakan Pak Ustadz di OP-nya sebelum. Terima kasih. Pak Ustadz bukan lu. Oh, Pak Ustadz.